Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Boleh dong videonya dinyalain semuanya, mic-nya juga dinyalain. Senang banget malam hari ini kita semua bisa berkumpul di acara persembahan dari OMK Santo Lukas, kursus kitab suci OMK dengan judul Panorama Perjanjian Lama. Boleh dong mana teman-temannya mukanya ditonjolin semuanya. Sepi banget nih kamu sendiri nih. Selamat malam teman-teman semuanya, apa kabar? Halo. Nah, gitu dong. Suaranya Malam. mana nih? Malam. Halo semuanya, halo. Iya, Selamat di malam. sini udah ada 132 peserta yang hadir di Zoom meeting kita malam hari ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya. Keren banget ya, 132 orang kalau misalnya kita ngumpul bareng di ruangan offline gitu ya. Kayaknya nggak mungkin sampai 100 juga, tapi karena online, akhirnya kita semua bisa berkumpul dan ada 130 orang lebih di sini, luar biasa. Teman-teman, mungkin ini bukan cuma ada yang di Jakarta doang, tapi ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri, ada. Kalau ada boleh ditulis di room chat-nya, ada aku dari Singapura, aku dari Surabaya gitu. Ada nggak teman-teman yang dari luar Suaranya kok nggak ada ya? Jakarta? Ada nggak? Bandung hadir, luar biasa Bandung. Jadi kangen Batagor ya. Ada lagi dari mana nih selain Bandung, selain Bandung? Oke, oke kayaknya Bandung doang paling jauh ya. Oke, halo dari Perth, luar biasa. Dari Australia juga gabung bersama kita di acara Panorama Perjanjian Lama kita pada malam hari ini. Terima kasih Singapura hadir, luar biasa dari Singapura. Enak banget, dari Tangerang. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya malam hari ini. Sekali lagi, aku ucapkan selamat datang di acara persembahan dari OMK Santo Lukas dengan judul Panorama Perjanjian Lama, yang pastinya bersama saya Evan Nofrado, dan nanti akan dibawakan langsung oleh Bapak Irhandi Ludiarto. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini yang akan berkelanjutan sampai akhir September nanti, selama 4 minggu berturut-turut kita pasti bakal ketemu terus, kita bakal sharing-sharing terus, kita bakal ngobrol-ngobrol terus seputar perjanjian lama. Tapi sebelum itu, teman-teman boleh namanya ditulis semua nama aslinya gitu ya, nama lengkapnya, dan juga kameranya mungkin boleh dinyalakan, dan peraturan-peraturan nanti ketika Pak Irhandi sedang menyampaikan materinya, teman-teman mic-nya boleh silahkan untuk di-mute. Oke? Baik. Oke, kita sapa-sapa dulu ya. Ternyata ada yang dari Dekenat Bekasi, luar biasa Dekenat Bekasi. Jauh-jauh dari planet lain ya, hadir untuk kita ngumpul-ngumpul barengan. Ternyata walaupun ini acara persembahan dari OMK Santo Lukas, bukan cuma untuk OMK Santo Lukas aja, tapi juga untuk seluruh OMK di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Keren banget ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dan yang pastinya sebentar lagi kita akan memulai acara kita. Sebelum itu kita akan mulai dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Chandra, oleh Ko Chandra. Silakan Ko Chandra, boleh dipimpin doa kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Mari kita mulai acara ini dengan doa pembuka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setiamu melalui kursus malam ini. Kami mohon ya Bapa, bimbinglah dan utuslah Roh Kudus-Mu kepada Om Irhandi sebagai pembicara dalam kursus ini, dan tak lupa bimbinglah kami agar mengerti dan memahami ajaran-Mu dengan perantaraan Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya Terima kembalikan kasih Ko Chandra. Baiklah. Nah, teman-teman, walaupun kita OMK semuanya di sini, tapi juga telah hadir
Romo dari Paroki Santo Lukas, Romo Bayu. Halo Romo Bayu. Halo, Ya selamat Romo, boleh dong disampaikan ke teman-teman semuanya nih apa yang ingin Romo malam sampaikan. semuanya. Mm-mm. Wah, oke. Oh, udah bisa nih Bro ya, Bro Evan ya. Silakan Romo Bayu. Oke. Baik, terima kasih. Pertama-tama tentunya Romo-romo yang ada di sini bersyukur ya. Terima kasih kepada OMK yang meskipun dalam masa pandemi ini masih bisa menyelenggarakan kursus belajar ya kitab suci dengan tema tadi apa? Panorama Perjanjian Lama ya. Oke, ya meskipun dalam kesulitan ini, orang-orang muda kita, baik yang ada di Jakarta, di Jawa, di Lampung, di mana, di Sumatera, di Australia, ya, lalu sampai mana tadi lagi? Ada dari Bekasi, Tokyo Romo, kah? ada. Atau Bekasi ada juga semua ya. Oh, ya. Dari tata surya lain ada kan? Enggak? Oh, enggak ada ya. Ya, nah, syukur kita bisa mengikuti semua, rupanya orang muda kita ini tetap semangat. Tuh, tadi 132, sekarang 141 akan bertambah terus ya. Nah, Iya. ini merupakan sebuah tanda bahwa meskipun dalam masa pandemi, meskipun dalam kesulitan, tapi tidak menyurutkan kita untuk dekat dengan Tuhan. Nah, ini adalah sebuah hal yang sangat baik bagi kita. Ya. Lalu kita lihat bahwa perjalanan Allah dan juga sejarah manusia. Yang ada dalamnya juga sabda Allah, sekaligus juga cerita tentang manusia yang nantinya terarah dan menuju kepada perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Ya. Tentunya dalam 1 bulan ini, dalam 4 kali ya nanti ya kira-kira ya. Iya, betul Romo. Kita punya tujuan. Ya, kita punya tujuan. Kenapa kita mau ikut kursus kitab suci ya? Tapi yang jelas saya mau menggarisbawahi ada beberapa hal. Yang pertama, kita mau secara teori ingin menggali isi kitab suci mulai dari awal. Bahkan kalau bisa kita bisa membaca dari Kejadian sampai Wahyu, kan gitu. Kalau bisa ya supaya kita betul-betul memahami. Secara teori kita mau mencari secara teoretis sejarah tentang karya penyelamatan Allah terhadap manusia yang diawali dari sejarah keselamatan, terutama dengan kisah bangsa Israel yang percaya kepada Allah. Ya, nah, jadi secara teori kita mau memahami ini, kita mau mendalami ini, ya, terutama dalam Perjanjian Lama. Nah, nanti akan jelaskan. Ya. Lalu yang kedua, secara praktis, tentunya kita belajar kitab suci, kita mau menjadi orang yang hidup seturut kitab suci. Nah, jadi ada dua yang mau diambil. Secara teori kita tahu menjadi orang yang memiliki pengetahuan, tapi bukan hanya di kepala, tetapi juga mau di hati. Jadi cara hidup kita, kalau kita belajar kitab suci, maka kita harus juga hidup seturut kitab suci. Seturut yang dikehendaki oleh Allah, dan pada akhirnya nanti dengan belajar kitab suci kita menjadi man of God, ya, kita menjadi pewarta kasih, kita menerima cinta dari Tuhan, dan kita menjadi rasul-rasul dalam dunia ini supaya kita juga bisa mewartakan kasih Tuhan. Nah, saya pikir orang-orang muda kita ini sangat memiliki semangat yang bagus, ya, semangat yang begitu kuat. Dan saya yakin orang-orang muda kita ini juga akan memahami, mengerti akan isi dari kitab suci. Jadi kitab suci kita baca, ya, lalu kita masukkan ke dalam hidup kita, lalu kita praktekkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu cinta kasih. Ya. Jadi dikunyah, ya, dibaca, kutip, dikunyah, ya, lalu ditelan, artinya diresapi semua, dan akhirnya dihidupi. Dan itu yang menguatkan hidup kita. Maka hidup kita yang mempelajari kitab suci harus sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi jangan nanti setelah kita belajar kitab suci, kita menjadi sok suci. Jangan. Ya.
Setelah belajar kitab suci, kita harus menjadi orang yang bijak, orang yang tulus, orang yang jujur, sederhana, murah hati, rendah hati, sama seperti Bunda Maria yang rendah hati. Jangan menjadikan kita sebagai orang yang sombong. Tahu kitab suci, tapi kelakuannya berbeda. Nah, saya yakin orang-orang muda kita ini, ya, OMK kita ini pasti orang-orang yang mampu nantinya bukan hanya mempelajari kitab suci, tapi juga membagikan kasih. Nah, Yesus dalam hal ini ya banyak berkata tentang pengetahuan, orang-orang yang tahu banyak dengan kitab suci. Ya. Dari sabda celakalah, segala macam. Sehingga Yesus mau mengawasi kita, Yesus mau mengajak kita supaya menjadi orang yang bijaksana, orang yang diterangi oleh Roh Kudus, orang yang selalu hidup dalam kebenaran, yaitu hidup dalam Yesus sendiri. Jangan sampai nanti perkataan Yesus ya justru kena dalam hidup kita karena kita belajar kitab suci tapi kelakuannya berubah. Nanti orang lain bilang, udah ikuti ajarannya kan bagus ya, tapi hidupnya jangan. Nah, itu kan Yesus pernah katakan seperti itu kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi, saudara-saudara muda yang terkasih, selamat untuk memasuki kursus ini, selamat mempelajari, raihlah secara teoretis, tapi nanti masukkanlah juga dalam praktis hidup kita, bahwa kita menjadi orang yang hidup sesuai dengan kitab suci, sama seperti Santo Antonius Padua yang juga menjadi insan Injili. Orang-orang kudus kita juga semua menjadi insan Injili. Jadi, sekali lagi, selamat untuk kalian OMK, dan juga kepada yang membawakan, Pak Irhandi, ya, supaya kita menjadi semua memahami dan membuka mata dan hati kita tentang rencana Tuhan kepada manusia. Sekian Bro Evan, itu saja pengantar saya. Karena terima kasih Romo Bayu, luar biasa nih, dahsyat. dahsyat. Kalau ternyata setelah kita belajar kitab suci ini memang tujuannya bukan untuk kita menjadi sok suci, betul Romo ya, tapi untuk kita supaya bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, kita kasih tahu ke teman-teman kita, bukan malah menjadi untuk sok suci. Betul ya Romo Bayu ya? Oke. Itu aja Bro Evan ya. Terima kasih Romo Bayu, terima kasih Romo Bayu. Iya. Oke. Dan berikut ya, teman-teman. Karena acara ini dipersembahkan oleh OMK Santo Lukas, kalau gitu kita pengen ngobrol-ngobrol langsung dengan Ketua OMK Santo Lukas, Bro Deo. Halo Bro Deo. Halo juga Bro Evan. Ikat Bro Deo. Oke. Terima kasih kepada semuanya, teman-teman, dimanapun berada, di Indonesia maupun di luar Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya, di mana sekarang 146, sangat banyak. Di luar juga ekspektasi kami bisa sebanyak ini. Semoga apa yang kami persembahkan bersama teman-teman OMK Santo Lukas bisa berguna bagi teman-teman. Dan kami pun mewakili teman-teman yang menjalankan acara ini mengucapkan terima kasih banyak untuk Paroki Santo Lukas yang telah mensupport dan juga Bapak Irhandi selaku narasumber. Sekian Bro Evan, kalau begitu. Terima kasih Bro Deo. Mantap, dahsyat, singkat, jelas, padat ya. Oke, baiklah kalau gitu teman-teman semuanya. Kalau misalnya ketika teman-teman mendengar pertama kali perjanjian lama, apa yang ada di pikiran teman-teman coba? Ya kan? Kalau di pikiran gue sih selalu kayak ngebosenin ya kan? Nama-nama di kitabnya susah-susah ya kan? Habis itu selalu dengan image Allah yang selalu menghukum anak-anaknya gitu, ya kan tuh, betul kan? Tuhan yang galak dari Julius Wijaya gitu ya. Dan juga ya, dan banyak cerita-cerita yang sebenarnya nggak bisa kita mengerti gitu. Kita lebih bisa mengerti drama Korea dibanding perjanjian lama ini ya. Tapi luar biasa ya teman-teman, 148 orang di sini. Walaupun ini adalah jam-jamnya nonton Netflix, tapi teman-teman mau belajar kursus kitab suci, kita ngomongin tentang seputar perjanjian lama, dan yang pastinya yang akan langsung dibawakan oleh Pak Irhandi yang nggak bakal ngebosenin banget. Untuk teman-teman yang pengen memiliki pertanyaan-pertanyaan gitu tentang seputar perjanjian lama, nanti selama dalam Pak Irhandi menyampaikan materinya juga kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, bisa langsung aja tulis di room chat. Ya, jadi nanti di room chat biar terdata, nanti
Pak Irhandi bisa langsung menjawabnya satu persatu. Oke, ini kayak banyak banget nih. Ada dari Abraham. Perjanjian Lama itu tentang kisah penciptaan. Wah, ada Daud sang raja perang dan perayu ulung. Nah, ini cocok banget nih untuk para yang suka masih jomblo-jomblo tapi suka gombal gitu ya. Dari Norman juga ada nih, nggak boleh makan binatang berkuku belah kalau nggak ada perjanjian baru. Iya, betul kali ya. Nggak tahu udah betul atau enggak. Babi itu berkuku belah atau enggak ya? Oke, baiklah kalau gitu teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, kalau gitu boleh mute ya suaranya, dinyalakan videonya, dinyalakan semuanya biar makin semangat. Kita sambut, inilah dia Pak Irhandi. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke. Om Irhandi. Semangat. Oke, Evan selamat malam. Malam Om. Selamat malam. Malam. Terima kasih lo ya. Hari ini saya nggak sangka 150 orang. Luar biasa nih Om. Luar biasa. Lalu pengantar kamu tadi nggak enak banget ya. Kenapa tuh Om? Perjanjian lama itu ngebosenin. Nah, itu saya dia. mau pancing nih ya. Nah. Pancing satu ayat dulu nih. Mungkin kalian nggak pernah sangka sama sekali loh. Di kitab suci itu ada yang seru-seru kayak gini. Nah. Kalau yang saya usulkan nanti setiap kali pelajaran kita membawa application ya. Kalau memangnya nggak terbiasa, saya sih lebih suka kalian membuka kitab suci. Tapi perjanjian lama kan tebal. Kadang-kadang nggak tahu tempatnya di mana begitu ya. Tapi kalau yang punya application, coba dibuka kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja bab 1 ayat 1. Gampang ya ingetin ya. 1 Raja-Raja bab 1 ayat 1. Yomikova is Oke. 1 Raja-Raja bab 1 ayat 1. Saya bacain ya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik dan didapatlah Abisak, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Ada pernah nyangka di dalam kitab suci perjanjian lama ada cerita begini seru. Dan kadang-kadang kita berpikir, kitab suci kok ada cerita-cerita yang aneh begini ya. Karena mungkin kita bayangkan ini biasanya muncul di drama-drama serial begitu, di mana di kerajaan ada intrik-intrik, ada rayu-merayu begitu. Tidak pernah kita sangka ada di kitab suci begitu. Maka saya katakan ya, kalau kalian berpendapat perjanjian lama itu membosankan, kalian keliru. Kalian keliru. Karena apa? Karena justru kitab suci perjanjian lama itu jauh lebih seru daripada perjanjian baru. Kenapa demikian? Karena unsur narasi atau dongeng atau cerita di dalam kitab suci perjanjian lama jauh lebih kuat daripada perjanjian baru. Maka selama 4 minggu berturut-turut ini saya akan mengajak kalian untuk eksplorasi cerita-cerita dan bagaimana kita melihat pengarang kitab suci perjanjian lama ini mencoba menyampaikan suatu pesan kepada kita begitu. Nah, sekarang saya mau share screen saya. Nanti akan saya bagikan PowerPoint saya pada pertemuan yang terakhir, ya. Baik, sekarang saya akan share screen. Oke. Nah, kalau kita ngelihat nih, panorama perjanjian lama ini memang sangat jauh ya jangkauannya. Bayangkan kalau benar nih ya, tahun-tahun ini sesuatu yang sedang diperdebatkan oleh para ahli. Andai kata penciptaan ini dimulai pada tahun 4000 sebelum Masehi, maka perjanjian lama ini akan melingkupi
sebuah sejarah panjang selama 4.000 tahun. Selama 4.000 tahun. Di sini kita mungkin sudah tahu beberapa cerita mengenai kisah penciptaan ya. Hari ini akan kita bahas. Lalu kisah manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu kisah air bah yang sudah terkenal. Ternyata ya dari penciptaan ke air bah ini selisihnya 1.800 tahun. Menara Babel, gitu. Panggilan Abraham, lalu cerita Bapa bangsa Israel, Yakub, Yosef ke Mesir, Mesir bangsa Israel diperbudak. Lalu tahun 1500 sebelum Masehi muncullah tokoh Musa. Lalu Musa nanti membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah terjanji dalam perjalanan padang gurun selama 40 tahun. Nah, menetap di Kanaan, mereka hidup di masa para hakim-hakim. Hakim-hakim ini jadi seru, mungkin Samson kita kenal banget ya. Samson yang rambutnya panjang, kekuatannya di tangan, rambutnya. Lalu kita masuk ke zaman perjanjian, ada Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo. Dan kita tahu Salomo ini istrinya banyak sekali. Itu yang membuat dia akhirnya jatuh ke dalam penyembahan berhala, lalu kerajaan menjadi pecah, ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Makin lama kerajaan ini makin lemah. Akhirnya tahun 721 sebelum Masehi, kerajaan utara dihancurkan oleh Asyur. Dan tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan selatan dikalahkan oleh Babel. Maka bangsa Israel itu kemudian dibuang selama 70 tahun ke Babel. Baru mereka kembali lagi, sudah 70 tahun kemudian, dan membangun kota Yerusalem, membangun kembali Bait Allah, dan seterusnya. Jadi rupanya panorama perjanjian lama ini jauh lebih panjang dibandingkan dengan panorama perjanjian baru ya. Kalau perjanjian baru ini dari kelahiran Yesus sampai kitab terakhir Wahyu kurang lebih sekitar 100 tahun. Ini 4.000 tahun. Andai kata benar loh ya. Jadi kita akan melihat bahwa cerita itu akan menjadi sangat kompleks. Nah, hari ini kita akan mulai masuk ke dalam kisah penciptaan. Kisah penciptaan ini merupakan bagian pertama dari kitab suci perjanjian lama, berbicara mengenai bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, saya akan bacakan 2 ayat pertama dari kitab suci perjanjian lama di kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kita bisa membayangkan bahwa pada mulanya bumi itu ada atau enggak? Sebetulnya sih ada ya. Karena katakan ada cuman belum berbentuk dan kosong. Nah, para ahli itu menganggap bahwa sebetulnya tadinya kondisi bumi itu adalah kondisi yang kacau. Dalam bahasa Inggris, chaotic, chaos begitu ya, kacau begitu. Dan Allah itu mulai menciptakan keteraturan di dalam dunia ini. Nah, sekarang sebelum saya maju ke slide berikutnya, jawab saja jujur dalam hati. Ingat nggak apa yang diciptakan Allah selama 6 hari itu? Nah, orang pasti bingung, aduh, gue pernah belajar nih dulu. Tapi waktu di SD, yang pasti ingat terang deh hari pertama. Hari terakhir manusia. Nah, itu ingat. Tapi tengah-tengahnya, bingung. Gak ngerti gitu ya. Nah, ini kadangkala karena kita ketika memahami kisah penciptaan, itu selalu menganggap bahwa, oh ini loh urutan Allah menciptakan sesuatu itu seolah-olah ya Allah memang hari itu pengen ciptain itu. Seperti seorang ibu, ya hari Senin ingin masak rendang, Selasa ingin masak kari, hari Rabu ingin masak capcay dan seterusnya. Padahal bukan. Nah, di sini kita akan belajar Allah itu benar-benar seorang arsitek. Arsitek yang luar biasa sehingga dia tahu sekali bagaimana caranya menciptakan langit dan bumi. Maka begini ya.
Kalau misalnya, di sini saya yakin nih, teman-teman kaum muda ini ada yang jadi arsitek. Kalau jadi arsitek, misalnya mendesain sebuah rumah ya. Ada orang datang membawa sertifikat tanah, lalu ada denahnya. Tanahnya 300 meter persegi. Lalu pasti arsitek akan bertanya begini, Pak, Bapak perlu berapa kamar? Pasti ditanya begitu ya. Oh, saya perlu 3 kamar ya. Kamar mandinya berapa? Kamar pembantu berapa? Kamar mandi pembantu? Perlu ruang belajar? Perlu ruang keluarga? Ruang tamu? Garasi berapa mobil? Dan lain-lain. Nah, berdasarkan kebutuhan itu, kemudian seorang arsitek ini mulai menggambar. Sebetulnya, tugas merencanakan, tugas mendesain, itu tidak lebih dari memisahkan. Kenapa? Karena tidak mungkin garasi itu digabungkan dengan kamar tidur. Harus dipisahkan dong, yang satu tempat mobil, yang satu tempat manusia. Tidak mungkin kan? Oh, aku mau desainnya dapurnya gabung di kamar tidur utama. Nggak mungkin. Harus terpisah karena apa? Fungsinya berbeda. Nah, maka ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dia menjadi arsitek yang luar biasa, maka tugas dia yang pertama adalah memisahkan. Maka kalau kita lihat ya, di hari pertama, Allah itu memisahkan loh. Allah memisahkan terang dari gelap. Maka hari pertama dikatakan Allah menciptakan terang. Ya. Hari kedua ini Allah memisahkan air yang ada di atas langit dan air yang ada di bawah langit. Maka Allah ciptakanlah langit yang memisahkan itu. Kita anggap aja langit ini kayak tembok rumah ya, pemisah. Ini juga sama. Antara terang dan gelap ada tembok. Ketiga, Allah pisahkan lagi. Pisahkan apa? Darat dan laut. Tuh. Darat dan laut dipisahkan. Nggak boleh gabung. Selesai ya? Arsitek kerjaannya selesai. Belum. Kalau ruangan-ruangan itu sudah selesai direncanakan, terpisah, arsitek itu kembali harus mikir, saya udah desain nih kamarnya 5x5. Emangnya begitu saja? Tidak. Seorang arsitek akan lanjut. Lanjutnya gimana? Oh iya ya, di kamar yang ukuran 5x5 ini, saya harus isi barang interiornya. Oh iya, saya perlu ranjang ukuran king size. Saya perlu lemari 8 pintu. Saya perlu meja rias, powder room, kamar mandi utama, dan lain-lain. Maka tugas kedua dari seorang arsitek adalah mengisi. Ruang-ruang yang tadinya sudah terpisah itu harus diisi. Maka nggak heran nih. Kalau pada hari keempat apa yang diciptakan oleh Allah adalah benda-benda yang mengisi ruang terang dan ruang gelap. Ya kan? Ruang terang diisi pakai matahari, ruang gelap diisi pakai bulan dan bintang. Nah terus, oh ada langit nih. Langit ini memisahkan air di atas langit dan air di bawah langit. Oh kata Tuhan, kasihan kalau mereka kosong. Saya kasih isi. Isinya ada burung ya di langit. Dan ada ikan yang ada di air. Begitu. Hari ke-6, darat. Darat ini enggak boleh, enggak ada penghuninya. Oh ya, saya ciptakan binatang-binatang darat deh. Binatang melata, binatang buas, segala macam diciptakan. Beres ya, hebat banget deh. Allah ini memisahkan ruang kosmos, ruang alam semesta dipisahkan menjadi teratur tuh. Sekarang ada terang, ada gelap. Airnya juga ada yang di atas langit, ada yang di bawah langit. Oh, di bumi sendiri ada darat, ada laut. Mereka tidak kesepian karena ada penghuni-penghuninya. Bulan, bintang, matahari. Ada ikan, ada burung. Ada apa lagi? Ada binatang-binatang. Cuman ternyata kalau mendesain seperti ini kurang nih. Kurangnya apa? Rupanya ada 2 unsur ekosistem
yang belum diakomodir. Yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah manusia. Maka khusus pada hari yang ketiga, ciptaannya dua. Ya, selain menciptakan daratan dan lautan, dia juga menciptakan tumbuh-tumbuhan. Demikian juga pada hari yang keenam, selain menciptakan binatang darat, juga menciptakan manusia. Sekarang saya tanya nih, ini selalu pertanyaan yang paling delikat. Ngomong-ngomong, ini cerita nyata atau tidak? Ini cerita nyata atau tidak? Ya kan itu pasti ada pertanyaan. Dan kalian yang sekolahnya sudah tinggi, pasti tahu kan kita belajar teori evolusi Darwin. Menurut Darwin, bumi itu diciptakan selama jutaan tahun. Bukan 6 hari. Inilah yang seringkali menjadi batu sandungan ketika kita belajar kisah penciptaan ini. Ini kisah sejarah atau ini adalah sebuah kisah legenda atau mitos atau cerita. Kalau tadi saya sudah sampaikan cerita tentang kisah penciptaan, bahwa Allah itu menjadi seorang arsitek yang membagi ruang di dalam alam semesta. Lalu juga menempatkan penghuni-penghuni di dalam ruang-ruang itu. Secara langsung kita pasti bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang diceritakan dalam kisah Kejadian bab 1 tentang penciptaan ini merupakan sebuah mitos atau sebuah dongeng belaka. Akan tetapi, apa yang hendak disampaikan oleh pengarang kitab suci itu bukan mitos. Apa yang digumuli oleh pengarang kitab suci itu adalah sebuah kenyataan. Kenyataan apa yang hendak dia ceritakan? Bahwa Allah itulah yang menciptakan keteraturan di dunia ini. Nomor 1. Nomor 2, bahwa Allah ini menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Ya, mulai dari mikrokosmos kita melihat semut, virus, bakteri, sampai manusia yang paling besar, yang paling pandai, itu semua adalah ciptaan Allah. Nah, itulah kita melihat kisah penciptaan ya. Maka sekarang, kalau nanti membaca kitab suci, coba ya kita lihat ya, di Kejadian bab 2, kita baca ayat yang pertama. Kita baca ayat yang kelima ya. Ayat kelima. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Wah, bingung. Gimana? Baru satu bab sebelumnya, kita dikasih tahu manusia diciptakan pada hari yang ke-6, tumbuh-tumbuhan pada hari yang ke-3. Harusnya tanaman dulu yang ada, baru manusia. Buka satu bab lagi di bab 2, ketemu cerita lain. Ternyata manusia dulu yang diciptakan. Kenapa? Karena manusia inilah yang nanti mengusahakan tumbuh-tumbuhan, menggali tanah, membajak tanah, lalu menanam begitu. Sekarang ya, kalau kita tahu cerita ini semua merupakan sebuah cerita mitos, kita tidak perlu pusing. Kenapa? Karena yang perlu kita gumuli, yang perlu kita yakini adalah pergumulan imannya. Kalau tadi di kisah Kejadian bab pertama ini diceritakan bagaimana Allah ini menciptakan keteraturan. Bagaimana Allah itu menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka Kejadian bab 2 bercerita lain. Apa yang diceritakan di bab 2 ini? Oh, manusia itu diciptakan dari debu tanah. Tahu ya debu tanah ya? Debu tanah ini sifatnya rapuh. Artinya apa? Ya manusia itu jangan belagu. Sehebat-hebatnya manusia dia cuma debu.
ditiup hilang. Dan ingat, debu tanah itu tadinya adalah makhluk yang mati. Mengapa dia bisa menjadi hidup? Itu karena Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Maka manusia itu sehebat apapun juga, kehidupannya adalah milik Allah. Nyawanya adalah milik Allah. Nah, makanya ya, saya hari ini mengajak dari Kejadian bab 1 dan bab 2 saja, kita sudah bisa memahami bahwa sebetulnya kitab suci itu bukan kitab ilmu pengetahuan. Bukannya kitab sains, bukan. Kalau kita menganggap ini kitab sains, kita akan kecewa. Ini bukan kitab sejarah, bukan buku geografi, bukan buku geologi dan lain-lain. Nonsens itu semuanya. Ini adalah kitab iman. Yang kita pelajari mulai dari kisah penciptaan sampai nanti akhir di kitab Wahyu adalah bagaimana kita melihat pergumulan iman komunitas ilahi yang kita sebut sebagai umat Allah atau orang-orang yang percaya. Ya. Nah, saudara, kita lihat sekarang manusia sudah diciptakan nih. Pertama diciptakanlah manusia laki-laki yang bernama Adam. Ya. Adam. Nama Adam ini tidak jelas. Dia nama atau sebetulnya sebutannya. Karena dalam bahasa Ibrani, Adama itu artinya tanah. Debu tanah. Debu tanah itu Adama. Maka Adam adalah yang berasal dari debu tanah. Anggaplah nama. Laki-laki dia. Adam namanya. Adam ini lalu diberi tugas untuk memberi nama kepada semua binatang yang ada di dalam tamannya. Kita tahu tamannya adalah Taman Eden. Taman Eden. Nah, tapi ternyata dia menemukan Taman Eden yang begitu indah. Betul indah. Tapi kok nggak ada yang sama seperti saya. Maka akhirnya kita lihat Tuhan menyadari kekurangan itu. Maka di bab 2 Tuhan mengatakan begini. Tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Di ayat 18 ya, bab 2 ayat 18 Kejadian. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ingat ya, wanita itu diciptakan, nomor 1, sepadan dengan laki-laki. Jadi ingat ya, meskipun nanti kita melihat kitab suci itu sifatnya patrilinealistik, artinya lebih mengutamakan garis laki-laki atau garis kebapaan, tapi ingat dari awal saja, kitab suci itu mengakui kesetaraan gender, laki-laki dan wanita itu sama. Ingat itu dipegang. Yang kedua, wanita itu diciptakan untuk menolong laki-laki. Penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Kalian nanti kalau memasuki kehidupan perkawinan, ingat ya. Suami dan istri ini sepadan. Saling melengkapi, saling menolong. Itu harus diingat ya. Nah, sayang, manusia pertama ini rupanya tidak tahan terhadap godaan. Meskipun diberikan kebebasan di Taman Eden dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak, Tuhan itu cuma ngasih satu kendala, satu batasan. Pembatasan yang diberikan Tuhan itu hanya sedikit loh. Dia hanya katakan, kamu jangan makan ya buah pohon yang ada di tengah-tengah itu. Yang namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang lain boleh, bebas, makan. Nah, saudara berarti kita lihat pergumulan iman di dalam kisah ini meyakini bahwa Allah itu sebetulnya memberikan kebebasan kepada kita itu luar biasa loh. Yang tidak boleh itu cuma sedikit. Dan coba kita sadari, benar nggak sih? Allah itu memberikan kebebasan kepada kita itu luar biasa. Yang nggak boleh itu cuma sedikit ya. List hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan coba Anda buat. Mana yang lebih banyak? Pasti jauh yang lebih banyak itu hal-hal yang boleh. Tapi tetap tidak puas namanya manusia ya. Makanya nih, sifat manusia yang tidak pernah puas inilah yang menjadi sasaran empuk dari si penggoda yang namanya setan ini. Iblis ya. Nah, iblis itu lalu menggodalah sang wanita. Sang wanita.
kamu nggak boleh makan buah apapun ya di taman ini. Enggak, boleh. Kecuali ini nih pohon yang di tengah ini. Kalau kami makan buah ini, kami bisa mati. Si iblis bilang, sekali-kali kamu nggak bisa mati. Bahkan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Tuh, makanya akhirnya si perempuan ini mengambil buah itu ya. Buah apa ya? Di dalam cerita Bina Iman Anak selalu ceritanya apel. Sayang sekali kitab sucinya nggak cerita apel loh. Ya. Di dalam bahasa Ibrani-nya juga ada kata peri. Peri itu ya buah, nggak tahu buah apa. Peri. Tapi di dalam teks Latin, apel itu disebut malus. Sedangkan dosa atau kejahatan disebut malum. Malus, malum. Dianggap sama. Maka biasanya memang diasosiasikan dengan apel tuh. Singkat kata, wanita yang namanya Hawa ini tergoda. Dia makan buah apel atau buah pengetahuan baik dan jahat ini. Dan bukan cuma begitu loh. Kalau dia cuma makan sendiri beres. Lihat tangannya. Tangannya juga bagi buah itu kepada Adam. Maka mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini kita lihat lagi pergumulan imannya. Dosa itu sesuatu yang menular. Jadi Anda ingat, kalau mau melakukan dosa, ingat loh ya, dosa itu tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi dosa itu berdampak kepada orang lain. Itu yang harus diingat, berdampak pada orang lain ya. Nah, sekarang manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka sebagai akibatnya mereka diusir keluar dari Taman Eden dan mereka akan mati. Karena upah dosa adalah maut atau mati. Tadi kan saya dikasih dikasih pengantar oleh Evan. Tuhannya galak katanya, dikit-dikit menghukum. Benarkah demikian? Coba kita lihat. Seketika manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat itu pula Allah memberikan janji. Janjinya ini ada di Kejadian bab 3 ayat 15. Bunyinya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi coba kita lihat. Kalau ular, ini biasanya kan kalau dihancurkan, kalau ular itu harus dipecahkan kepalanya. Maka nanti Tuhan itu tetap akan menciptakan permusuhan antara manusia dan kejahatan. Antara keturunan manusia ini dengan keturunan iblis. Mereka itu akan saling bertempur. Ya, yang satu akan menjatuhkan yang lain. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala setan. Sedangkan setan akan meremukkan tumit keturunan perempuan ini. Artinya apa? Bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa ini tidak akan berlangsung seterusnya. Akan ada solusinya. Solusinya itu terjadi ketika ada seorang perempuan melahirkan seorang anak. Dan anaknya itulah yang akan menghancurkan kekuatan iblis. Meskipun dia harus membayar dengan pengorbanan. Karena tumitnya akan remuk. Dan kita tahu itu siapa ya. Siapakah dia? Pasti kita tahu dialah Mesias atau Yesus Kristus. Coba saya tanya. Tuhan itu di dalam kitab suci memang benar menghukum. Tetapi pada saat yang sama menyelamatkan. Pada saat yang sama memberikan alternatif plan B. Sepanjang perjanjian lama tidak pernah Allah itu menghukum tanpa memberikan plan B. Tanpa memberikan solusi atau alternatif. Nanti kita buktikan. Lalu, kenapa Allah itu harus galak di dalam kitab suci perjanjian lama? Karena Allah itu maha adil. Kalau maha adil berarti dia menghukum orang yang bersalah. Ya, tapi sebaliknya dia maha rahim, dia mengampuni, dia memberikan kelegaan, dia memberikan pemulihan kepada manusia yang mau bertobat. Oke, nah ini sekilas ya cerita mengenai Adam dan Hawa. Dan kita tahu sekarang kita lihat Adam dan Hawa ini diusir dari
Diusir dari mana? Diusir dari Taman Eden. Lalu mereka berkeluarga, memiliki 2 orang anak ya. Anak yang pertama namanya Kain, anak yang kedua namanya Habel. Kain ini petani, Habel ini gembala. Maka suatu saat mereka mempersembahkan kurban, kita lihat ya. Kurbannya Kain, ini hasil bumi. Ya. Ada kol, ada pisang, ada terong, dan lain-lain. Tapi kalau korbannya Habel, karena gembala ini, domba. Aneh sekali. Persembahan Kain ditolak. Persembahan Habel diterima. Tahu diterima dan ditolaknya itu dari asapnya. Kalau asap ini membubung ke atas berarti diterima. Kalau asapnya nggak naik berarti ditolak. Nah, sampai sekarang orang selalu bertanya, kenapa Tuhan menerima persembahan Habel dan tidak menerima persembahan Kain? Nah, tadi saya lihat di sini ada Petris. Petris ini guru Bia. Kalau guru Bia, seperti saya pernah jadi guru Bia, saya pasti bikin cerita yang masuk akal buat anak-anak. Ya, karena Kain ini persembahkan kol yang ada uletnya. Ya kan? Dia kasih terong yang busuk. Oh, mangganya yang bonyok. Emang ada ditulis di kitab suci? Enggak ada. Enggak ada. Kedua-duanya memberikan persembahan yang sama bagus sebetulnya. Yang menjadi alasan, kenapa ya? Kenapa ya persembahan sang adik ini diterima, sang kakak ditolak? Nah, ini ada satu aturan main dalam kitab suci yang aneh banget. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama, yang kecil selalu menang dibandingkan yang besar. Aneh ya? Saya beruntung nih, karena saya juga anak bungsu, anak kedua. Saya merasa senang. Terus kecil lagi. Saya kan gak gede badannya. Di dalam kitab suci itu, selalu yang kecil itu yang dibantu oleh Allah, yang diterima oleh Allah. Contohnya ya, Abraham nanti kan punya anak, yang gede namanya Ismail. Yang kecil namanya Ishak. Siapa ayo yang jadi ahli waris? Ishak yang kecil. Yakub punya 12 orang anak. Yang paling dia sayang, Yusuf dan Benyamin, bungsu. Ishak punya anak Esau dan Yakub. Siapa yang jadi ahli waris? Yakub. Saudara, inilah pergumulan iman bangsa Israel. Bangsa Israel itu selalu bertanya-tanya kenapa mereka bisa menjadi umat Allah padahal mereka bangsa yang paling kecil di dunia. Di kitab Ulangan bab 7 ayat 7 dikatakan kamu itu bangsa yang gak ada artinya sama sekali. Bangsa yang paling kecil di dunia ini. Bangsa yang tidak punya keistimewaan apapun. Tetapi saya pilih kamu menjadi umatku, kata Allah. Nah, maka kita lihat refleksi iman dari orang-orang Israel ini nampak dalam cerita-cerita kitab sucinya. Bahwa sebagai bangsa yang kecil, yang tidak berarti apa-apa, justru mereka itu diangkat oleh Allah. Maka kita lihat cerita-cerita dalam kitab suci Perjanjian Lama, selalu diceritakan bagaimana yang kecil ini selalu dibela. Ya, maka kitab suci akan menceritakan bagaimana Allah itu selalu berpihak pada orang-orang kecil, orang-orang miskin dan lain-lain. Yang kedua alasannya, kita tahu bahwa asal-usul bangsa Israel itu sebetulnya adalah bangsa nomad, bangsa pengembara. Tinggalnya di padang gurun. Maka mereka mata pencaharian sebagai gembala. Sedangkan Kain ini melambangkan bangsa-bangsa Kanaan yang sudah menetap sedenter, mereka menjadi petani. Sekali lagi, pergumulan iman bangsa Yahudi mengatakan, Allah memihak kami, para gembala. Meskipun kami hidupnya dianggap kampungan, hanya bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi kami dipilih. Begitu ya. Nah ini cerita mengenai persembahan Kain dan Habel, tapi ingat sekali, rupanya yang namanya dosa itu benar-benar menular. Ya kan? Semakin jahat manusia itu. Hal ini terjadi dibuktikan dengan apa? Dengan peristiwa di mana karena dengki dan iri, Kain ini membunuh adiknya Habel. Bayangkan ya, kekerasan dalam rumah tangga itu menjadi dosa-dosa awal. Maka nggak heran kalau sekarang di dunia kita melihat kekerasan dalam rumah tangga itu sangat-sangat
buas. Sangat-sangat luar biasa dahsyat. Kenapa? Karena memang ini merupakan dosa-dosa awal. Kejahatan manusia ini tidak berhenti di sini. Semakin jahat manusia itu. Maka kita lihat di bab 6, ada penulisan seperti ini. Kejadian bab 6 ayat 1, ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Lalu di ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi dengan semakin banyaknya manusia di bumi ini, rupanya manusia bukan menjadi bertambah baik, tetapi menjadi semakin jahat. Nah, sekali lagi, kalian jangan tanya saya, Kain kawin sama siapa? Ya, Kain kawin sama siapa? Lalu nanti kan penggantinya Habel ada Set namanya. Set ini yang menjadi ahli waris dari Adam. Kawinnya sama siapa? Jangan ditanya. Sekali lagi ini semua cerita mitos. Nah, puaskan dengan jawaban mitos. Lalu apa yang benar dalam kitab suci? Bukan ceritanya. Pesan iman yang mau disampaikan. Manusia mulai bertambah banyak, manusia makin jahat. Kalau dilihat sekarang penduduk di dunia ini makin dikit, makin banyak. Makin banyak. Makin baik atau makin jahat? Kita udah bisa jawab. Makin jahat. Ya, maka akhirnya Tuhan ini mau menghukum lagi. Mau menghukum siapa? Mau menghukum manusia. Dahlah, percuma diciptakan, gak ada gunanya. Saya musnahkan saja. Allah yang menghukum. Apakah Allah hanya menghukum? Selalu saya katakan tidak. Ketika Allah menghukum, Allah memberikan plan B. Allah memberikan alternatif. Maka dia lihat ternyata di dunia ini ada keluarga Nuh. Nuh dan istrinya plus 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya, ada 8 orang. Ini bisa menjadi manusia-manusia yang baru. Maka Nuh itu diperintahkan oleh Allah untuk membangun sebuah bahtera atau kapal. Ya. Lalu dia juga harus membawa binatang-binatang masing-masing sepasang ke dalam bahtera itu. Artinya Allah ini akan menciptakan, tanda kutip, dunia yang baru. Karena sudah terlalu jahat dunia yang lama. Dia mau menciptakan dunia yang baru. Manusia yang baru, Nuh dan air bah. Ya. Nuh dan air bah. Kisah Nuh dan air bah, cerita bagaimana Allah menciptakan dalam tanda kutip dunia yang baru. Nah, satu hal yang menarik sebetulnya dari kisah Nuh adalah ketika kapal ini mendarat karena hujannya sudah berhenti, lalu kapal ini kandas di Gunung Ararat, lalu Nuh keluar dari bahtera dan kita tahu dia membawa binatang-binatang, ya. Binatang-binatang kurban dipersembahkan, lalu asapnya naik ke atas, Tuhan mencium. Mencium apa? Mencium bau binatang kurban. Lalu Tuhan berkenan kepada Nuh, dan Tuhan sudah mengampuni dosa manusia. Sekali lagi kita lihat ya, ketika Allah menghukum, Allah itu memberikan tawaran pengampunan. Tidak pernah Allah hanya menghukum, catat itu. Jadi Allah kita bukan Allah yang galak. Allah yang galak itu karena supaya kita berubah menjadi baik. Nah, suatu hal yang sangat menarik adalah di Kejadian bab 9, ketika Nuh ini keluar dari bahtera, Allah itu memperbaharui perjanjian. Allah memperbaharui perjanjian. Akan tetapi, perjanjian itu bukan antara Allah dan manusia semata-mata, tetapi berubah. Kita lihat berubahnya. Kejadian bab 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Artinya, perjanjian yang diperbaharui oleh Allah dan manusia tidak hanya melibatkan manusia semata-mata, akan tetapi melibatkan seluruh dunia ciptaan, seluruh makhluk hidup.
Ini adalah perjanjian yang ekologis. Maka saudara kita tahu ya sekarang, kenapa manusia itu diarahkan untuk mencintai lingkungan. Mengurangi sampah, ya kan? Tidak menciptakan polusi tanah, air, udara, dan lain-lain. Kenapa? Karena ingat kejadian bab 9, Allah ini membuat perjanjian bukan hanya dengan manusia, tetapi dengan semesta alam. Dengan alam, dengan seluruh ciptaan. Maka hubungan perjanjiannya segitiga. Allah, manusia, ciptaan bukan manusia. Menarik ya. Nah saudara, kejahatan manusia tidak pernah berkurang. Makin lama manusia tetap saja makin jahat. Maka di Kejadian bab 11 diceritakan bagaimana kesombongan manusia terhadap Allah yang berakhir bencana. Apa tujuannya? Manusia merasa sangat hebat. Lalu dia berkata, marilah kita membuat menara sampai ke langit. Katanya. Sampai ke langit. Apa artinya langit? Langit adalah tempat bersemayamnya Allah. Maka inilah keinginan manusia untuk menyamai Allah. Sama sebetulnya ini dosanya dengan dosa Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah ini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Dosa sama dengan upaya manusia untuk menjadi sama dengan Allah. Ini dibuktikan dengan kesombongan manusia. Membangun menara Babel. Bayangkan ya, ingin membangun menara dari bumi sampai ke langit. Saya sekolah teknik sipil ya. Kalau ada bangunan seperti ini sekarang eksis di dunia, saya sebut ini mega structure. Megastruktur. Megastruktur itu sangat sulit dibangunnya pastikan karena akan melibatkan struktur dan kekuatan yang luar biasa. Perhitungan gempa, kekuatan angin, dan lain-lain. Megastructure. Saudara, ternyata kalau kita lihat, simbol Menara Babel adalah simbol teknologi. Bukan mustahil, teknologi itu akan menjadi berhala. Maka sekarang, saya tahu kalian sangat suka pada gadget, tapi ingat, gadget kalian itu harus dimanfaatkan sebijaksana mungkin supaya tidak menjadi sarana manusia menyamakan diri dengan Allah. Ya, kita harus mengakui sekarang ini kita menjadikan gadget sama seperti Allah. Ya atau tidak direnungkan sendiri ya. Seperti saya katakan, Allah memberikan hukuman ya. Di Menara Babel, Allah memberikan hukumannya seperti apa? Menaranya rubuh, lalu manusia terpencar-pencar dan bahasa mulai berantakan. Nah disinilah diceritakan asal-usul adanya bahasa-bahasa di dunia. Ada berapa bahasa di dunia sudah tidak ada yang pernah tahu ya. Karena bahasa Indonesia saja dengan bahasa suku-suku yang ada di Indonesia ada 250, apalagi di seluruh dunia begitu. Nah ini hukuman dari Allah. Tapi sekali lagi, Allah ini hanya menghukum atau tidak? Tidak. Allah menawarkan plan B. Plan B-nya adalah, sekarang saya akan mulai menyelamatkan manusia. Caranya gimana? Caranya saya mau turun gunung. Turun gunung itu artinya apa? Saya nggak mau terus-terusan di surga lagi, tapi saya akan turun dalam sejarah hidup manusia. Maka mulailah sebetulnya panggilan Abraham ini bercerita tentang pewahyuan Allah di sebuah bangsa yang namanya bangsa Israel. Artinya, kalau selama ini Allah mewartakan diri itu hanya lewat alam, ciptaan, sekarang Allah mengatakan, no, sekarang saya akan menyatakan diri saya dalam sejarah hidup manusia. Dan dimulailah dengan panggilan Abraham. Nah, sekarang kita lihat ya, panggilan Abraham ini di bab 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bingung nggak? Kalau suatu saat saya memberikan perintah kepada kalian, pergi. Pasti kalian tanya, kemana? Tuhan ini aneh banget. Tidak memberitahukan tujuannya. Dia hanya katakan apa? Pokoknya tinggalkan negeri, tinggalkan sanak saudara, tinggalkan rumah bapak. Kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
sebagian besar gurun pasir. Catatan sejarah mengatakan daerah di sekitar Palestina dan Mesir ini merupakan daerah yang paling subur di daerah Timur Tengah. Ya. Maka nanti kalau kita dengar, Kanaan tanah yang berlimpah susu dan madu ya. Di sini kita tahu di Mesir ini ada Sungai Nil. Wah, Sungai Nil ini sumber air. Delta Sungai Nil ini subur. Ya, subur. Maka saya rasa pada saat itu sebetulnya yang terjadi adalah sebuah migrasi. Karena Abraham ini adalah suku nomad, pengembara. Kalau pengembara ini hidupnya gimana? Selalu berpindah-pindah. Dia mencari tempat di mana ada rumput untuk gembala. Di situ ada padang rumput, di situ dia akan tinggal. Dia beri makan domba-domba, ternak-ternaknya. Sampai kapan? Sampai rumputnya habis. Kalau rumputnya udah habis, ya pindah lagi, dan seterusnya. Maka kalau kita lihat, ini sebetulnya sebuah migrasi yang sangat umum. Ya, pada saat itu, orang-orang yang hidupnya nomaden, itu mencari tempat yang subur untuk menetap. Tapi oleh bangsa Israel ini, pergumulan iman mereka menyatakan bahwa ini bukannya migrasi biasa. Inilah panggilan Tuhan. Inilah panggilan Tuhan. Ini menarik luar biasa. Maka nanti kalian ya, kalau udah kerja, kalau kalian menikah, setiap panggilan hidup, kalian menikah kalian bekerja pasti nanti kalian akan merasa puas atau tidak puas. Kenapa ya saya menikah dengan orang ini? Atau kenapa saya dapat pekerjaan ini? Kenapa saya sekolah ini? Kenapa saya kuliah ini? Kan ingat loh, ajaran dari panggilan Abraham. Segala sesuatu tahap dalam kehidupan kita, kehidupan manusia itu panggilan Tuhan. Di setiap ladang apapun juga manusia itu harus mensyukuri dan menerima panggilan Tuhan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini cerita yang menarik juga. Cerita yang menarik. Abraham ini dijanjikan akan menjadi bangsa yang besar. Akan jadi bangsa yang besar. Tapi usianya udah tua, belum punya anak. Maka di Kejadian bab 15, Abraham ini berkata kepada Tuhan, aduh, saya sudah tua, sebentar lagi saya mau mati. Saya belum punya anak, nanti Eliezer hamba saya akan jadi ahli waris saya. Tapi Tuhan itu berkata begini di ayat 5. Kita baca ya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar kemah. Mungkin tadinya dia lagi ada di dalam kemah. Serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Gak usah takut, kamu udah tua-tua, jangan takut. Keturunan kamu akan sama seperti banyaknya bintang. Akan banyak, akan jadi bangsa yang besar. Abraham itu diomongin begitu apa? Percayalah Abraham kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Maka Abraham, bapak orang percaya. Atau bapak orang beriman. Karena apa? Kekuatan dia adalah pada imannya. Disuruh pergi-pergi, ikut ya. Dijanjikan, nanti anak kamu banyaknya seperti bintang-bintang, percaya. Dia bapak orang percaya. Nah, sebagai buktinya apa? Tuhan itu lalu menyuruh Abraham memotong binatang-binatang kurban. Ini binatang-binatang kurban. Saya lupa binatangnya. Lembu betina berusia 3 tahun. Domba betina berusia 3 tahun. Lalu ada beberapa ekor burung begitu. Disuruh belah. Nah, belahannya ini suruh dipisahkan ya. Jadi separuh kiri, separuh kanan, separuh kiri, separuh kanan, separuh kiri, separuh kanan. Nah, udah gitu. Abraham ini nungguin aja kurbannya. Kadang-kadang ada burung datang sama Abraham diusir. Ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi makin gelap, kelihatanlah
perapian yang terasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Kita tahu api ini lambang kehadiran siapa? Lambang kehadiran Allah. Allah berjalan di tengah-tengah potongan binatang kurban. Woi, apa artinya ini? Ini menarik loh. Zaman dahulu belum ada notaris. Kalau dua orang atau dua pihak mengadakan perjanjian, ini cara mereka membuat perjanjian. Caranya gimana? Berjalan di antara potongan-potongan hewan kurban. Lalu dia berkata begini, kalau saya mengingkari apa yang saya tuliskan dalam perjanjian ini, nasib saya seperti kedua binatang ini. Saudara, coba renungkan ya. Ada nggak Allah yang mau mengikat perjanjian seperti ini? Sehingga Allah ini ketika lewat berkata apa? Kalau saya sampai tidak memenuhi janji saya kepada umat saya, biarlah saya nasibnya seperti binatang-binatang kurban ini dibelah dua. Maka saudara, apa yang digumulkan oleh orang-orang penulis kitab suci perjanjian lama? Bahwa Allah itu setia pada perjanjian. Kalau dia udah sekali ngomong, tidak bakal berubah. Berarti kalau dalam kitab suci yang berubah itu tidak pernah Allah, tetapi manusia. Nah, saudara, saya tahu ya teman-teman sekalian, kaum muda, sekarang ini lagi masa sulit, masa pandemi. Kalian yang kuliah juga nggak enak, online ya, yang sekolah online, yang kerja mungkin dipotong gaji, bekerja di rumah dan lain-lain. Tapi ingat, jangan takut karena Tuhan itu setia. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia pada perjanjian. Lalu perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel juga ditandai dengan sunat. Kejadian bab 17 ayat 10 berbicara. Sekarang kita lihat periode selanjutnya adalah periode yang kita sebut sebagai periode Bapak bangsa Israel. Dimulai dari Abraham. Abraham punya keturunan Ishak. Ishak ini punya keturunan Yakub. Punya keturunan Yakub. Nah, slide saya berikutnya sudah berbicara tentang Israel. Maka saya akan gunakan sedikit waktu untuk menjelaskan cerita-cerita yang menarik yang mungkin terjadi di dalam lingkup di dalam lingkup kehidupan Abraham ya. Saya akan ceritakan. Mungkin saya akan bercerita di sebelah kiri. Ini kalian tahu semua, Kejadian bab 22. Abraham ini diminta oleh Allah untuk mengorbankan Ishak, putra tunggalnya. Putra tunggalnya. Ini cerita yang cukup menarik ya. Udah lama nggak punya anak, anak yang dijanjikan akhirnya datang, disuruh dikurbankan. Saya nggak bisa bahas cerita ini sangat menarik sebetulnya. Lalu mungkin juga kita tahu cerita ini, saya sendiri pikir ini adalah cerita bagaimana Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kita tahu ya, karena tidak kunjung punya anak, akhirnya Sarah itu yang memberi usul kepada Abraham. Sarah berkata, sudahlah kau ambil hambaku yang bernama Hagar. Lalu kamu punya anak deh sama dia. Gitu. Loh kenapa? Anak Hagar yang anak Hagar? Oh tidak. Zaman dahulu, anak seorang hamba otomatis menjadi anak nyonyanya. Kalau ketika anak ini keluar dari kandungan ibunya, brojol lahir begitu, bayi itu harus dipangku oleh nyonyanya. Jadi kita bisa bayangkan ketika Ismail dari perut ibunya, Sarah yang pangku. Maka Sarah jadi ibunya. Tapi ketika akhirnya Sarah punya anak dari kandungannya sendiri, Sarah nggak senang. Waktu nggak senang, dia juga yang komplain, dia juga yang ngomel sama Abraham. Usir tuh perempuan dan anak itu. Nggak pantas dia berada di samping anak saya. Nah, lihat ya. Sorry teman-teman kaum muda wanita, kalau nanti sudah menikah, ya hati-hati. Jangan suka ngasih usul yang kagak-kagak sama suami. Nanti kalau udah menyesal, dia juga yang komplain sama suaminya. Terus ada cerita yang menarik misalnya, Ishak ya. Ishak sesudah dewasa, dinikahkan dengan saudaranya namanya Ribka, lalu punya anak
ya. Anaknya kembar, Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Nah, ini anak tuh lucu, dari perut ibunya berdua berantem terus. Dan tahu arti kata Yakub? Yaakov dalam bahasa Ibrani artinya tumit. Tumit tahu ya? Tumit, bagian dari kaki. Kenapa? Karena ketika dua orang anak ini lahir, Esau memang keluar lebih dulu, tapi Yakub pegang tumit kaki kakaknya. Maka diberi nama Yakub. Yaakov itu artinya Yaakov itu artinya tumit. Yakub itu mengatakan, sorry, kamu bukan kakak saya karena kita keluar barengan. Saya pegang kaki kamu begitu. Maka kita bisa membayangkan cerita yang menarik di dalam kehidupan Esau dan Yakub itu adalah pasti cerita bagaimana mereka memperebutkan sesuatu. Dan yang diperebutkan itu adalah hak kesulungan atau hak waris. Siapa yang lebih berhak sebagai ahli waris? Tentu saja Esau. Tentu saja Esau. Akan tetapi lewat kelicikan Yakub, dia berhasil merebut hak kesulungan itu. Lihat nih, dia cuman membeli hak kesulungan dari kakaknya hanya dengan semangkuk sup kacang merah. Ini aneh kalau disebut sup kacang merah, kitab suci nggak pernah mengatakan kacang merah. Dia hanya mengatakan adom-adom, yang merah-merah, entah apa isinya ini, ya. Pokoknya yang merah-merah begitu. Nah, saudara, kita tahu nanti Yakub itu akan menjadi kakek moyang dari bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Dan Yakub itu bukan tokoh yang jujur, dia tokoh yang licik. Liciknya kenapa? Lihat aja. Bagaimana dia menipu atau menyiasati hak kesulungan dari kakaknya hanya dengan semangkuk makanan yang merah-merah itu. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana kelicikan dia di belakang hari ya. Dia kan begitu Esau tahu bahwa dia sudah mencuri hak kesulungan, Esau tuh marah luar biasa. Lalu dia berkata begini, kalau nanti bapakku mati, awas saja. Mampus Yakub. Maka Yakub ketakutan, dia kabur deh. Kabur kemana? Kabur ke rumah pamannya, Laban. Rumah pamannya. Karena Yakub ini sangat disayang oleh ibunya. Nah, di situ dia bertemu dengan seorang wanita yang namanya Rachel, anak dari pamannya Laban. Oh ya, saya harus cerita sesuatu yang menarik. Kisah perkawinan atau perjodohan di dalam Perjanjian Lama itu setting tempatnya selalu berkisar sumur. Selalu sumur ya. Jadi kita tahu misalnya Ishak, ini istrinya Ribka. Ribka pun ditemukan di sumur. Nah, Yakub menemukan Rachel juga di sumur. Juga di sumur. Tapi ingat ya, membaca kitab suci hati-hati. Oh, saya masih jomblo nih. Kalau begitu saya sering-sering ke sumur. Oh, jangan. Kenapa sumur? Tahu sendirilah. Zaman dahulu itu sehebat apapun juga Palestina, Israel itu tanah yang kering. Sumber air selalu menjadi masalah. Tentu saja orang itu harus ngambil air untuk makan, untuk minum, dan kebutuhan hidup yang lain. Maka kita bisa bayangkan, dan biasanya yang diimbangkan para wanita. Ya kalau mau mencari wanita bukan di mall, belum ada mall pada saat itu. Atau bukan di medsos, belum ada medsos, yang adanya sumur. Selalu ceritanya mengenai sumur begitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Yakub yang licik ini dibentuk oleh Allah, sehingga akhirnya dia menjadi kakek moyang dari bangsa pilihan atau bangsa Israel. Apa yang kita pelajari dari cerita ini? Apa yang kita pelajari dari cerita ini? Saudara, ketika kita baca Perjanjian Lama, kita bertemu dengan tokoh-tokoh yang licik. Dengan tokoh-tokoh yang jahat sebetulnya. Akan tetapi kenapa dipakai oleh Allah ya? Allah itu bisa pilih yang lain kok. Kenapa harus pilih Yakub? Apa nggak ada yang lebih baik? Enggak, Allah pilih Yakub. Kenapa Allah pilih Yakub? Karena Allah ingin mengubah manusia yang licik menjadi bejana rohani yang bisa dia pakai. Yang bisa dia gunakan untuk
menyatakan kehadirannya di dunia. Maka saudara, saya suka baca perjanjian lama itu begitu. Tidak menemukan tokoh-tokoh orang-orang suci, tapi orang-orang berdosa, orang-orang yang licik, ya kan? Sama liciknya seperti saya. Sama liciknya seperti kita semua yang membaca kitab suci ini. Tetapi percayalah, manusia yang licik itu bisa diubah oleh Allah. Nanti kita lihat minggu depannya bagaimana dia diubah oleh Allah. Sampai dia bergumul dengan malaikat. Dia diubah oleh Allah. Maka akhirnya dia menjadi bapak kakek moyang dari bangsa Israel. Baik, pelajaran hari ini saya selesaikan sampai di sini. Saya balikan ke Evan. Evan. Yes, terima kasih Om Irhandi. Luar biasa nih, yang tadinya kalau misalnya perjanjian lama, aku pikir awalnya ngebosenin, ternyata pas Om Irhandi cerita jadi kayak drama ya. Kayak Masih banyak yang suruh Evan, jangan takut. Masih banyak ya, 3 Oh, minggu banyak. ke depan kita bakal lebih banyak lagi ngomongin tentang Oh, cerita-cerita jelas. itu ya. Oke, Om Irhandi kalau gitu udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan di room chat ya. Langsung aja kita jawab satu persatu ya Om. Yang pertama dari Saraswati. Apakah kehendak bebas itu yang sering membuat manusia sering jatuh ke dalam dosa? Betul sekali ya. Langsung dijawab. Allah itu sebetulnya berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi Allah tidak mau menggunakan kuasanya ketika berhubungan dengan keputusan manusia. Keputusan manusia itu dibiarkan manusia yang mengambil. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Kasih itu tidak mengenal paksaan. Jadi Allah membiarkan manusia mengambil keputusannya sendiri. Karena Allah tidak mau memaksa. Karena Allah adalah kasih. Betul. Apalagi? Yes. Next. Apakah demi nama iman, kita boleh mengabaikan sains yang mengatakan umur bumi itu jutaan tahun? Atau dapatkah kita katakan Tuhan menciptakan bumi bisa saja jutaan tahun yang lalu sebelum apapun yang di bumi itu ada, yang tentunya lebih dari 4.000 tahun, seperti slide nomor 1 tabel PL. Baik, saya katakan tidak perlu kita menolak ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu tentu punya basicnya sendiri. Karena yang dibahas di dalam kitab suci sama sekali bukan ilmu pengetahuan. Seperti saya katakan, iman kita hanya satu mengatakan, andai kata benar pun teori evolusi Darwin. Itu kan sebetulnya juga diragukan ya. Banyak orang yang menentang teori evolusi Darwin. Andai kata benar pun, tapi tidak ada satu orang yang bisa menjawab, siapa yang menciptakan dunia ini? Kan teorinya Darwin mengatakan bumi ini berasal dari plankton. Planktonnya siapa yang ciptakan? Nggak ada yang bisa jawab. Sekarang ada teorinya Big Bang. Udah ledakan energi, begitu ya. Dan ini disukai sekali karena mirip dengan kisah penciptaan 6 hari gitu. Ledakan energi. Sekali lagi saya tanya, siapa yang meledakkan energi itu? Nggak bisa jawab ya. Jadi tetap sumber dari segala sesuatu adalah Allah. Bahwa cara Allah menciptakan ini sesuaikah dengan ilmu pengetahuan atau sesuaikah dengan kejadian dalam kitab suci, tidak perlu kita perdebatkan. Ya. Kalau diperdebatkan itu omong kosong, ya. Oke, lanjut. Dan kalau diperdebatkan nggak bakal ada habisnya juga ya Om? Ya, gitu. makanya saya katakan omong kosong, nonsense itu ya, nonsense. Next dari Pardi. Jadi penasaran nih, apakah dapat dikatakan bahwa mulai zaman Abraham itu merupakan sejarah yang bisa dilacak jejaknya dan kebenarannya? Dan sebelum Abraham itu mitos yang harus dilihat dari sisi iman saja? Atau seperti apa, Om? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Memang, kalau harus kita mengakui secara tafsir yang paling modern sekarang, memang betul seperti itu ya. Bahwa wahyu sejarah itu artinya ketika Allah menyatakan diri lewat campur tangannya dalam kehidupan manusia. Itu memang dimulai dengan panggilan Abraham. Ya. Berarti kejadian bab 1 sampai 11 itu sebetulnya kita katakan biasanya seperti pra-injil begitu ya, atau pra-wahyu begitu ya, atau wahyu pertama begitu. Artinya, ini saya ceritakan sedikit ya, kenapa orang para ahli makin lama itu makin yakin bahwa cerita ini sebetulnya adalah mitos, karena ditemukan sastra-sastra Babilonia kuno yang jauh lebih tua usianya dari kitab Kejadian, mirip dengan kitab Kejadian. Contohnya Enuma Elish misalnya.
ya, mengenai kisah penciptaan, atau Epic Gilgamesh mengenai kisah air bah gitu. Waktu itu, waktu ditemukan teks itu, semua heboh. Waduh, percuma kita baca kitab suci. Bohong itu, rupanya mereka cuma nyontek dari sumber lain. Jangan takut. Karena memang proses penyusunan kitab suci itu tadinya para pengarang kitab suci menggunakan bahan-bahan atau tradisi lisan yang sudah beredar. Hanya oleh mereka diberikan nilai-nilai agama Yahudi, nilai-nilai iman begitu. Ya, jadi betul saya akui seperti itu. Apalagi? Next, dari Kosasi Utomo. Apakah setelah hari ke-6 Allah tidak menciptakan lagi? Terus bagaimana menurut kitab Kejadian 9 ayat 13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Oke, apakah Allah berhenti mencipta? Sebetulnya tidak ya, Allah tetap mencipta, akan tetapi Allah ini mempunyai partner untuk mencipta sebetulnya. Yang punya partner untuk mencipta. Siapa partnernya? Manusia. Makanya beranak, cuculah dan bertambah banyak. Sama juga terhadap binatang disuruh berkembang biak begitu. Allah tetap mencipta tetapi sekarang dia punya partner. Kita sebut sebagai partner dalam kreasi begitu ya. Prokreator ya. Orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang digunakan untuk menciptakan kreasi baru begitu. Itu yang pertama ya. Jadi Allah tetap menciptakan, tetapi sekarang ada manusia, ada binatang yang membantu begitu. Tadi mengenai busur, hebat lo yang nanya siapa namanya, saya catat Kosasi. Bagus ya. Baik, busur itu diletakkan memang ketika air bah ini surut. Ini sebagai tanda perjanjian. Allah mengatakan, aku berjanji tidak akan menghancurkan manusia dengan air bah lagi. Begitu ceritanya. Aku tidak akan menghancurkan manusia dengan air bah lagi. Nah sebetulnya busur ini selalu kita pahami sebagai pelangi ya. Sebetulnya dalam bahasa Ibraninya, chesed itu artinya memang busur. Busur tahu ya? Buat panah. Coba Evan bayangkan. Ya. Kalau pelangi itu busur ya, melengkungnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Loh. Ke atas, Om. Ke atas ya gitu ya. Itu entah bodoh atau belaga bodoh, nggak tahu. Melengkungnya ke atas. Jadi kalau nembak itu ke arahnya atas. Artinya apa ya? Ketika Allah itu memberikan air bah, seolah-olah Allah ini menggunakan panah. Lagi nyerang manusia. Kata Allah, enggak saya nggak mau nyerang manusia lagi. Maka busurnya digantung sekarang. Nggak pernah ke arah manusia lagi. Allah tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Tidak pernah Allah ini akan menghancurkan manusia seperti rencananya menghancurkan ketika zaman Nuh ini. Jadi Anda jangan pernah berpikiran suatu saat ada upaya Allah untuk menghancurkan dunia sampai benar-benar dunia ini habis, manusianya habis. Nggak mungkin ada itu. Ya. Ini adalah tanda perjanjian antara Allah dan manusia bahwa Allah itu sekarang oke, kalau begini caranya manusia ini memang susah, diatur sedikit-dikit, meleng sedikit dosa, oke lah kata Allah, saya temani terus. Cara temeninya gimana? Ya saya turunlah ke dunia, hidup di dunia, ikut dalam sejarah mereka gitu. Itu yang dilakukan oleh Allah ya. Lanjut. Dari Angelin Agustina, kalau kita memutuskan untuk meninggalkan suatu situasi atau kondisi, misalnya resign dari pekerjaan atau berpisah dari pasangan, dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertahan dan justru ada kemungkinan menjadi hal yang buruk untuk kita tetap bertahan di kondisi tersebut. Apakah hal itu berarti bagi kita melarikan diri dari panggilan Tuhan? Pernyataan bahwa kita harus menerima setiap bagian fase dalam hidup kita adalah sebagian panggilan dari Tuhan. Baik, saya katakan benar menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita atau tidak sebetulnya tergantung dari komunikasi antara manusia dengan Tuhan sendiri. Ya kan? Maka banyaklah berdoa, ketika berdoa itulah kita tahu dan semakin batin kita akan semakin tajam untuk memahami apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita. Itu jelas sekali ya. Kita lihat misalnya ketika seorang pria akan menjadi pastor kayak imam ya, itu juga pasti pergumulan luar biasa. Ada yang nggak jadi, ada yang jadi gitu. Dua-duanya panggilan Tuhan, kita nggak bisa ngomong apa-apa loh. Tetapi yang ingin saya catat begini, andai kata misalnya siapa si Angelin ini kerja udah nggak betah, lalu kata Angelin,
Daripada saya kerja di sini, saya malah tambah buruk begitu. Saya keluar. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Hanya pilihan yang sudah dia ambil harus diambil atau dianggap dan diyakini sebagai panggilan Tuhan. Artinya, nanti kalau pindah kerja ke tempat yang lain, harus kerja seperti kerja untuk Tuhan. Begitu. Ya, lanjut. Dari Deoga, Om Ir tadi dalam cerita Raja, Kedinginan. tadi dalam kedinginan. Mengapa opsi yang dipilih adalah mencari perawan? Apa maknanya untuk zaman sekarang, Om? Nah, ini teks yang sangat sulit sebetulnya ya. Teks yang sangat sulit sebetulnya. Sebetulnya saya nggak tahu cerita ini benar-benar terjadi atau tidak begitu ya. Hanya dan saya tidak mengerti ilmu kosmologi Yunani Yahudi ya. Tapi dalam kosmologi Chinese misalnya begitu kita tahu unsur yin dan yang begitu ya. Wanita itu selalu yin, lalu laki-laki itu yang ya, panas dan dingin. Lalu semakin muda itu semakin panas, semakin tua semakin dingin. Jadi kita tahu nih, Daud ini tua, makanya dia yin dingin gitu. Maka harus dicari yang muda. Dan perawan pun semakin panas, semakin yang begitu. Nah, itu mungkin loh ya, saya nggak tahu kosmologinya Yahudi, tapi kurang lebih seperti ini. Apa maknanya untuk zaman sekarang? Saya tidak tahu cerita ini untuk diterapkan dalam kehidupan sekarang ya. Karena saya nggak bisa membayangin cerita yang sangat sulit. Tapi ada satu hal yang menarik adalah kemungkinan besar cerita ini diselipkan untuk memperkenalkan tokoh yang namanya Abisak itu. Perempuan Sunem Abisak. Bayangkan lo ya, wanita cantik, pasti dipilih untuk raja cantik dong. Cantik, muda, tiap hari di kamar bapaknya, tapi sama bapaknya nggak diapa-apain. Pada saat itu, yang sering bolak-balik kamarnya Daud pasti Salomo anaknya. Salomo ngeliatin deh. Eman-eman, cakep gini, babe gue, nggak diapa-apain. Tapi nggak berani diapa-apain juga. Karena apa? Itu adalah milik bapaknya. Milik bapaknya. Nah, maka ada orang yang mengatakan, ketika Salomo mengarang kitab Kidung Agung, kan kitab Kidung Agung nanti kita bahas ya di pertemuan ketiga mungkin, cerita tentang kasih antara raja dengan seorang perempuan. Perempuannya itu adalah gadis Sulam atau gadis Sunem. Jadi ada yang mengatakan, oh ini adalah kisah kasih Salomo dengan Abisak katanya. Salomo itu rindu dendam sama Abisak, tapi nggak bisa apa-apa karena itu milik bapaknya. Kata orang loh ya. Terus. Next, dari Freddy, kenapa Yakub lebih dipilih daripada Esau? Nanti kita jawab di minggu depan. Ya. Yakub itu diganti namanya jadi Israel. Kan seperti saya katakan, bangsa Israel itu bangsa yang terpilih. Kenapa terpilih? Ulangan bab 7 ayat 7 mengatakan, bentar ya saya bacain ya, Ulangan bab 7 ayat 7. Ulangan bab 7 ayat 7, dengerin. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukan kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya. Artinya apa? Ketika Allah memilih bangsa Israel, dia bangsa yang paling kecil pada saat itu di dunia versi pada saat itu. Tetapi karena Allah mengasihi bangsa Israel, maka dia pilih. Jadi kalau ditanya kenapa Yakub dipilih daripada Esau, kita nggak bisa jawab. Karena itu hak privilege Allah. Allah yang memilih begitu ya. Terus. Nanti akan langsung dijawab sama Om Irhandi, tapi melalui tulisannya Om. Oke, nanti dicatat aja ya itu dicatat sama panitia ya. Oke. Baiklah kalau kayak gitu teman-teman, dengan demikian berakhirlah sudah hari pertama kursus Kitab Suci OMK Santo Lukas dengan judul Panorama Perjanjian Lama bersama Om Irhandi. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Dinyalakan videonya, dinyalakan mic-nya. Kita ucapkan terima kasih ke Om Irhandi. Om Irhandi terima kasih atas malam hari ini. Pastinya 3 minggu ke depan bakal lebih... Terima kasih Pak Ir. Selamat malam. Malam-malam sama-sama. Bagus banget. Pastinya 3 minggu ke depan bakal lebih seru lagi ya Om Irhandi. Oh jelas. Kamu nggak umumkan itu? Kalau yang si Deo nggak umumin tuh. Kalau yang ikutnya lengkap gimana Deo? Oh iya boleh Bro Dio, silakan. Oh iya, oke teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang
ikutnya lengkap secara full 4 pertemuan dan ikutnya bukan hanya 5 menit atau 20 menit doang, kami akan mengirimkan sertifikat begitu secara online. Begitu Iya, aja Bro nanti Evan. kirim sertifikat secara online ya Deo ya. Betul sekali. Baik. Oke, mungkin Om Irandi untuk minggu depan kira-kira ada kisi-kisi seperti apa materi yang akan dibawakan Om? Biar pada penasaran. Cerita minggu depan itu sebetulnya mungkin kita akan mulai masuk cerita tentang bagaimana bangsa Israel ini pindah ke Mesir ya. Wih, Udah pindah ke Mesir terus bagaimana mereka jadi budak. Sesudah budak dibawa balik lagi ke Mesir, itu yang diceritakan. siap Om Irandi. Kita akan belajar lebih dalam di minggu depannya. Oke, baiklah teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya malam hari ini. Tepat pukul jam 9 malam kita mengakhiri acara kita. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa minggu depan bisa balik lagi untuk mengikuti kursus kitab suci. Dan menutup acara kita pada malam hari ini, saya mengundang Bro Deo. Boleh mimpin doa kita malam hari ini, Bro? Oke, mari teman-teman kita akhiri pertemuan pertama kita. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama pelajaran pertama kami di kursus Kitab Suci OMK Panorama Perjanjian Lama. Ya Bapa, sebentar kami akan istirahat dan beberapa akan melakukan pekerjaan lainnya. Kiranya Engkau berkati kami, berkati istirahat kami agar dapat berguna bagi kami. Bapak berkatilah kami juga agar pada minggu-minggu yang akan datang kami dapat turut hadir dengan semangat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bro Deo, terima kasih Pak Irandi. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Makasih semuanya. Terima kasih Pak semuanya. Ir. Sampai jumpa ya minggu depan. Terima kasih. Sampai Semir, yuk.